Di mana? Di mana ayatnya Baitullah itu ada di hati? Di mana? Di Qalbun Salim itu loh. Qalbun Salim. Bait Tuhan ada di hati manusia itu narasi Injil. Bukan narasi Al-Quran. Gimana? Bahwa sesungguhnya tubuhmu adalah bait Allah yang sejati. Loh, Bang, tubuhmu adalah bait Allah yang sejati. Itu ajaran Injil, bukan ajaran Al-Quran. Kalau Al-Quran, bait Tuhan atau rumah Tuhan itu ada di Bakkah, walaupun diedit jadi Makkah. Urip Santoso, salah seorang muslim yang nekat naik di Komal Bang Edis, ketahuan meniru atau menyontek ajaran Kristen terkait dengan konsep bait Allah. Memalukan kan? Maryam tadi ya. Terus? Yang Maryam ini ya? Ya. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku, Tuhan yang maha pengasih terhadapmu, jika engkau orang-orang yang bertakwa. Ya, baca selanjutnya lagi. Terus, baca terus. Nah, dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seseorang anak laki-laki yang suci. Oke, jadi Jibril berkata kepada Maryam, betul? Ya, bahwa dia akan diberikan anak laki-laki yang suci, betul? Betul. Suci. Oke, siapa yang anak yang suci menurut Al-Quran? Al-Quran itu menurut riwayat itu suci itu Isa, Nabi Isa. Nah, iya, bahwa yang suci hanyalah Isa, betul? Nah, berat kan? Nah, gitu loh. Ini Bang Edis, Isa di sini, Isa secara ketauhidan dan di Al-Quran ini, Isa itu Isa yang gitu loh Bang. Maksudnya begini loh. Maksudnya begini. Tadi kan saya tanya kepada Anda, Pak Urip, bahwasanya Ibrahim di dalam Al-Quran itu memang disebutkan Ibrahim itu membangun Baitullah, dasar-dasar Baitullah, betul? Oke, ya, siap. Yang dibangun itu kata Anda di hati manusia, di kolbu. Sejak kapan Ibrahim datang ke hati terus membangun Baitullah di kolbu? Nggak ada Baitullah itu di kolbu. Baitullah itu menurut Al-Quran ada di mana? Baitullah menurut Al-Quran? Di hati, qalbul mu'min Baitullah. Tidak ada. Di mana ayatnya? Di mana? Di mana ayatnya Baitullah itu ada di hati? Di mana? Di Qalbun Salim itu loh. Qalbun Salim ada ayat. Mana surat berapa ayat berapa? Surat berapa ayat berapa? Lihat Google dulu ya. Waduh, lihat Google dulu. Ya iya, karena saya itu pelaku Google. Begini, saya kasih tahu begini. Gitu loh, Bang Edis. Begini ya kan? Urip Santosa, begini ya. Silakan. Begini Bang ya. Gini Bang. Silakan. Bait Tuhan ada di hati manusia itu narasi Injil. Bukan narasi Al-Quran. Gimana? Bahwa sesungguhnya tubuhmu adalah bait Allah yang sejati. Loh, Bang, tubuhmu adalah bait Allah yang sejati. Itu ajaran Injil, bukan ajaran Al-Quran. Kalau Al-Quran, bait Tuhan atau rumah Tuhan itu ada di Bakkah, walaupun diedit jadi Makkah. Betul nggak? Baitullah ada di mana menurut Al-Quran? Apa itu? Baitullah ada di mana menurut Al-Quran? Ilaman atullah biqalbin salim, di dalam hati orang-orang yang taslim. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Dalam Al-Quran. Ilaman atullah biqalbin salim itu apa? Bentar dulu. Ayatnya mana dalam Quran? Bentar. Nggak boleh begitu. Kalau dalam Islam, dalam Kristen malah ada lagunya, bahkan saking itu terkenalnya ada lagunya. Mau dengar lagunya? Ada lagunya. Nih kita dengarkan ya. Kita dengarkan. Lihat. Nih. Ya, dengarkan lagunya ya. Ini ada lagunya khusus nih, lihat nih. Ya, silakan. Ku jadikan
hati ini untuk kediamanmu, ku jadikan. Tuh kan, jadi di sini ada lagunya. Ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Jadi hati manusia supaya menjadi tempat kediaman Tuhan, supaya roh Tuhan itu tinggal di hati manusia. Nah, kalau di dalam iman Anda nggak ada kayak begitu. Rumahnya Allah itu ada di mana? Di Baka. Terus kalian edit jadi makan. Gimana? Ini ayatnya di sini. Di Al-Baqarah itu loh Bang Edis, 125. Apa di situ dikatakan? Di sini kan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Iya, tempat berkumpul. Emangnya manusia kumpul gitu di kolbumu? Tadi Anda bilang rumah Baitullah ada di kolbu, terus kolbumu jadi tempat berkumpul manusia. Nah, begini, siapa yang punya kolbu enggak? Bisa kolbu enggak? Punya hati enggak? Semua manusia itu punya kolbu, tapi kolbu di dalam hati manusia bukan tempat kumpul manusia. Aduh, nah bukan. Ini. Makanya pencipta saya dengan pencipta sampean berbeda. Saya makanya ini. Justru karena beda, jangan disama-samakan. Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang tadinya adalah Tuhannya orang Quraisy. Gimana? Betul? Tidaklah. Kalau saya itu nggak meyakini seperti itu. Oke lah, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain dulu ya. Oke, silakan. Oke, baik. Terima kasih. Oke, sama-sama Bang Udi. Selamat malam. Ya itulah teman-teman ya. Aduh, mereka ini bagaimana? Ini loh, ini adalah batu hitam, ini adalah Ka'bah. Ka'bah ini dulunya dipakai oleh orang-orang Quraisy. Sebelum Muhammad lahir, sebelum Muhammad jadi nabi, ini sudah ada ini. Mereka sudah melakukan tawaf di sini. Dan tawaf mereka sambil telanjang dulu. Waduh, kalian ini tidak tahu apa-apa. Makanya kalian tergoncang mendengar ini. Oke, baik ya, kita lanjutkan lagi ya. Jadi konsep bahwa hati manusia itu adalah rumah Tuhan yang sejati itu ada dalam Bible. Nggak ada dalam Quran kayak gitu, konsep begitu dalam Quran ya. Bahkan lagunya sudah ada. Ini keren ini lagunya ini. Saya senang dengan lagunya. Kan? Jadikan hati ini untuk kediamanmu. Tuh kan? Jadi kujadikan hati ini untuk kediamanmu. Itu konsep dalam Injil. Bahwa hati manusia itu adalah bait Tuhan yang sejati. Andanya mau niru-niru saja. Tidak cukup Anda meniru-niru, Anda tiru-tiru lagi yang lain. Betul sekali yang disampaikan Bang Edis tadi, bahwa konsep tentang tubuh sebagai bait Allah itu nyata dan gamblang tertulis dalam Alkitab. Tepatnya dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20. Firman Tuhan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi sejauh ini masih terbukti sebagaimana yang dikatakan Profesor Mun Insiri, bahwa lebih dari 2/3 kandungan Al-Quran itu sebenarnya menyangkut cerita, kisah, hukum, ataupun elemen-elemen dari umat-umat terdahulu yang juga direkam dalam kitab-kitab terdahulu, terutama the Bible. Ya, baik itu Perjanjian Lama atau yang disebut dengan Hebrew Bible atau Alkitab Ibrani, ataupun New Testament, Perjanjian Baru.
Jadi lebih dari 2/3 kandungan Al-Quran itu terkait dengan apa yang sesungguhnya sudah dibicarakan dalam kitab-kitab terdahulu. Jadi bagaimana saudara-saudara sekalian? Jelaskan umat di sebelah memang suka nyontek-nyontek dan taunya hanya membahas ajaran kekristenan. Entah sampai kapan Suma, Donditan, Kainama, Riva, dan sebagainya masih akan terus eksis kalau tidak membahas ajaran Kristen. Sejauh ini mereka masih eksis karena masih membahas ajaran Kristen. Saya yakin dan percaya ketika mereka tidak lagi membahas ajaran Kristen, maka mereka tidak akan punya lagi panggung di mana-mana. Jadi sadar dan bertobatlah.